Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa biqauli ghuniya anhu ay wa kharaja biqauli fa huwa ma'tufun ala biqauli al awal. Jadi air yang bisa merubah benda ya, benda suci yang bisa merubah air itu hanya benda-benda yang bisa dihindarkan dari air ya, sehingga mengecualikan benda yang ada di tempat air, tempat menetap atau tempat mengalir. Qauluhu kama fi makorih ay maudhi'i qararihi ayil ma'i. Jadi kata makorih ini isim makan ya, maknanya adalah tempat menetapnya air. Wa minhu kama huwa dhahir al-qurabul ladzi yudhanu batinuhu bil qatirat wa hiya jadidah li islahi ma yudau fiha ba'dal ma wa in kana minal qatirati al mukhalithah. Jadi termasuk dari bagian itu adalah wadah air ya, wadah air yang baru. Wadah air yang baru itu ada kan kita meletakkan air di situ, itu kan ada rasanya itu tidak seperti air. Rasanya tidak seperti air. Jadi di sini dijelaskan ada bagian luar ya, bagian luar wadah yang diminyaki dengan yang bagian dalamnya ya, bagian dalamnya diminyaki dengan kotirot. Kotirot ini ya tir. Ini baru, dan minyak ini tujuannya untuk jadi wadah yang baru itu ya, wadah yang baru itu kan biasanya ini di Arab, karena ini di Arab ya, jadi dicat menggunakan kotiron, menggunakan tir untuk menguatkan tempat itu. Jadi kadang kalau baru itu air diletakkan di sana itu rasanya berubah, itu tidak apa-apa, itu termasuk contoh tempat air. Wa qauluhu wa mamarihi ay maudhi'i mururihi ayil ma'i. Lalu kata mamar ini maknanya adalah maudhi'i murur ya, tempat berjalannya air, ini isim makan. Wa fi nihayati manasuhu wa dhahiru kalamihim anal murada bil ma'i fil maqarri wal mamar makana khalqiyan fil ardi aw masnu'an fiha bihaitsu sara yusbihul khalqi bikhilafil maudhi bikhilafil maudhi fiha labitil kal haitsiyah. Jadi yang terkait dengan penjelasan ini ya, dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada keterangan kalau dipandang dari zohirnya penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan makor dan mamar itu adalah tempat yang alami ya, tempat yang alami atau tempat buatan tapi mirip alami. Berbeda dengan buatan tapi yang tidak mirip alami. Fa'inal ma'a yustaghna anhu. Kalau buatan tapi tidak mirip alami, yaitu benda-benda yang ada di situ tidak bisa disamakan dengan yang alami. Artinya kalau ada air yang ada di benda itu kemudian airnya berubah, itu ya jadinya nanti mutaghayyir. Qauluhu min nahwitin bayanun 5 wandar janahwu wandar tahta nahwi anurah wa zirnih wa nahwihima. Kemudian dalam Fathul Mu'in dicontohkan benda-benda yang ada di tempat air atau tempat mengalirnya air itu adalah tin ya. Tin itu tanah liat. Jadi tanah liat yang mencampuri air itu tidak apa-apa. Kemudian kata nahwu ini memasukkan nurah ini kapur. Kemudian zirnih ini Zirnih ini warangan ya. Warangan itu ya biasanya kalau dalam pemandian air panas itu kan ada campuran zat apa itu. Wa tukhlubin bi dhammi awalihi ma'a dhammi tsalisihi aw fathi. Jadi bisa dibaca tukhlub, bisa dibaca tukhlab. Ini ya lumut ya. Sayun ahdhar ya'lul ma' min tulil muksi. Jadi benda yang berwarna hijau yang ada di atas air dikarenakan air lama tidak bergerak ya, airnya diam ya, lumut itu. Wala istaratu ayakuna bimaqaril ma'i aw mamarihi wa in awhamathu ibaratus syarih.
Jadi untuk benda-benda ini, benda seperti lumut ini tidak disyaratkan berada di tempat air atau tempat berjalannya air. Jadi tidak disyaratkan di bawah ya, karena lumut ini kan adanya di atas. Kalau di atas kan berarti tidak tempat berjalan atau tempat mengalirnya air. Kalau mutafatid ay malam tutrah fa inturiha wa sar mukhaliton dzarra. Jadi benda-benda yang berada di tempat air itu tidak merubah air selama tidak dilemparkan ya. Kalau ada kesengajaan melemparkan, mencampurnya dalam air, maka hukumnya ya menjadi mukhalid, dan air yang berubah itu menjadi berbahaya. Berbahaya artinya merubah hukum mensucikan. Qauluhu wa kataguyuri bitulil muksi ma'tufun ala kama fi maqarrih. Kalimat taguyur bitulil muksi ini diatofkan ke ma fi maqarrih ya. Ai fahuwa la yadhuru li adam istighna'i anhu. Jadi perubahan air yang disebabkan lama tidak bergerak itu tergolong perubahan air yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari air. Wa ibaratuhu sharihatun fi annahu minal mukhalid lakin alladzi lahina anhu wa annahu la minal mukhalid wa la minal mujawir. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in ini dengan jelas mengatakan perubahan yang dikarenakan air yang diam lama itu tergolong mukhalid ya, tergolong mukhalid. Tapi sebenarnya perubahan ini ya tidak bisa kategori mukhalid atau mujawir ya, tidak bisa mukhalid, tidak bisa mujawir. Walau akhrajahu bi mukhalid lakana lahu wajhun. Jadi andaikan perubahan ini digunakan sebagai pengecualian dari perubahan mukhalid, maka itu juga ada alasan. Wa dzalika li anna ghairal mukhalid shadiqun bil mujawir wa bil ladzi laisa bi mujawir wala mukhalid. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak mukhalid itu lawannya bisa dua. Mukhalid itu lawannya bisa dua. Bisa mujawir, bisa tidak mukhalid dan tidak mujawir. Nah, perubahan karena diam yang lama ini tidak mujawir, tidak mukhalid. Qaluhu bi awraq ma'tufun alat bitulil muksi. Kemudian kata awraq ini diatofkan ke kata tulil muksi. Wa qauluhu mutanasirah bi nafsih ay la bi fi'lil fa'il wa huwa mafhumu qaulihi sabiqan turiha. Ini penjelasan sebelumnya ya, bahwa daun itu kalau tercampur dalam air, apakah daun bisa merubah sifat mensucikannya air? Tergantung. Kalau jatuh dengan sendirinya tidak apa-apa, tapi kalau ada kesengajaan mencampur ke dalam air, maka itu bisa merubah. Qaluhu au binajisin ma'tufun ala bi khalid lakin buqatin nadhar antaqi taghayyur fihi bil kasrah. Kata binajisin ini atofnya ke kata khalid, tapi tanpa memandang catatan dari kata khalid, yaitu perubahannya banyak. Ai wa ghairu mutaghayyir binajisin mutlaqan qalilan kana taghayyuru au katsiran. Jadi untuk perubahan yang disebabkan oleh najis itu tidak membedakan apakah perubahannya banyak atau sedikit ya. Jadi perbedaan hukum perubahan banyak atau sedikit itu terkhusus untuk benda suci yang mencampuri air. Kalau yang mencampurinya adalah benda najis, maka perubahannya tidak membedakan sedikit atau banyak.